Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجميع المؤمنين أما بعد. Para pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam sebuah kitab yang bernama Nasaihul Ibad, yang ditulis dan dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani, dia menukil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, sebuah hadis yang bersumber dari Sa'ad bin Sahal, tentang wasiatnya malaikat Jibril kepada Rasulullah, yang mana sejatinya wasiat itu diperuntukkan untuk kita sebagai umatnya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ashabi, atani Jibril alaihi salam faqala, wahai para sahabatku, aku telah didatangi malaikat Jibril. Lantas Jibril berkata, ya Muhammad, aish ma syi'ta. Wahai Muhammad, hiduplah engkau sekehendak hatimu. Apakah engkau ingin menjadi orang yang alim ataupun orang yang zalim? Apakah engkau ingin menjadi orang yang taat ataupun orang yang bergelimang dengan maksiat? Apakah engkau ingin menjadi orang yang senantiasa mendatangkan manfaat ataupun orang yang senantiasa mendatangkan mudarat? Terserah kepadamu. Allah telah berikan kebebasan kepadamu untuk memilih jalan hidup mana yang akan engkau pilih. Tapi ingatlah wahai Muhammad, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau pasti akan mati. Yang mana kematian itu engkau tidak akan pernah bisa lari darinya walaupun engkau berada dalam sebuah bangunan yang sangat kuat. Ingatlah terhadap apa yang telah Allah firmankan kepadamu. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Wahai Muhammad, dimanapun engkau berada dan siapapun engkau, maka kematian itu pasti akan mendatangimu walaupun engkau berada dalam sebuah benteng yang sangat kokoh. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkanmu, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka niscaya kematian itu pasti akan menjumpaimu. Kemudian kamu semua akan dikembalikan kepada Tuhanmu yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib dan perkara-perkara yang nyata. Kamu semua akan diberi kabar tentang apa-apa saja yang telah kamu kerjakan. Baik yang kamu kerjakan, maka baik pula yang akan diberitakan kepadamu, dan baik pula yang akan dibalas oleh Allah. Jahat yang kamu kerjakan, maka jahat pula yang akan diberitakan kepadamu. Kemudian jahat pula akibat yang akan kamu tanggung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa di atas permukaan bumi ini yang selamat dari kematian. Mereka semua pasti akan menjumpai ajalnya. Kullu nafsin za'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Tiap-tiap segala sesuatu yang bernyawa pasti akan mati. Kemudian hanya kepada kamilah, kata Allah, kamu semua akan dikembalikan. Oleh karena itu, wahai Muhammad, jika engkau ingin selamat, maka hiduplah engkau di atas ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan bagimu.
Para hadirin yang berbahagia, wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah sejatinya diperuntukkan untuk kita, agar kita sadar bahwa kehidupan dunia yang penuh dengan segala kenikmatan dan keindahannya hanyalah sementara. Sedangkan negeri akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Laisa 'aisha illa 'aishul akhirah. Tiadalah kehidupan yang sesungguhnya melainkan kehidupan akhirat. Para pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kita untuk menjadi orang yang kaya, tidak melarang kita untuk memegang pangkat jabatan dan kedudukan yang ada di dunia. Tapi dengan satu syarat, kejarlah harta, cari harta kekayaan sebanyak-banyaknya dengan jalan yang halal. Kemudian harta dan kekayaan itu engkau pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Silakan kejar pangkat, jabatan, serta kedudukan di atas permukaan bumi ini. Kemudian dengan pangkat, jabatan, kedudukan yang engkau dapati di kehidupan dunia ini, harus engkau pergunakan untuk kemaslahatan umat. Kemudian setelah itu, engkau tingkatkan amal soleh serta ketakwaan engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk menuju negeri akhirat yang kekal dibutuhkan bekalnya yang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kamu, karena sebaik-baik perbekalan itu ialah takwa. Para pemirsa yang budiman, adapun wasiat malaikat Jibril yang kedua, ya Muhammad wahbib man syi'ta. Wahai Muhammad, cintailah siapapun yang ingin engkau cintai. Senangilah apapun yang ingin engkau senangi. Apakah engkau ingin mencintai istri-istrimu? Apakah engkau ingin mencintai anak-anak dan keturunanmu? Ataukah engkau ingin mencintai pangkat, jabatan, serta harta yang engkau miliki sekarang? Terserah kepadamu. Allah berikan kebebasan kepadamu untuk mencintai siapapun yang ingin engkau cintai, untuk menyayangi apapun yang ingin engkau sayangi. Tapi ingatlah wahai Muhammad, fa innaka mafariquhu. Maka sesungguhnya apa-apa yang engkau cintai itu, kelak mereka semua akan meninggalkanmu, ataupun sebaliknya, engkau yang akan pergi meninggalkan mereka semua setelah kematianmu. Wahai Muhammad, cintailah sesuatu itu sekedarnya saja. Sebab berkemungkinan sesuatu yang engkau cintai itu akan menjadi sesuatu yang paling engkau benci. Dan bencilah sesuatu itu sekedarnya saja. Sebab berkemungkinan sesuatu yang paling engkau benci itu akan menjadi sesuatu yang paling engkau cintai. Oleh karena itu, wahai Muhammad, jika engkau ingin selamat dalam perkara ini, janganlah kecintaanmu kepada segala sesuatu itu melebihi kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kau cintai mereka semua, semakin engkau akan menelan kekecewaan. Tapi jika kecintaanmu kepada Allah melebihi kecintaanmu terhadap segala sesuatu itu, yakinlah semakin kau cintai Allah, maka Allah akan semakin dekat. Allah akan semakin sayang dan semakin mencintaimu. Para pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, adapun wasiat malaikat Jibril yang ketiga, ya Muhammad wa'mal ma syi'ta. Wahai Muhammad, kerjakanlah apapun yang ingin engkau kerjakan. Apakah engkau ingin mengerjakan perkara-perkara yang baik ataupun perkara-perkara yang jahat? Apakah engkau ingin beramal dengan amal-amal yang hasanat ataupun amal-amal yang sayyiat? Terserah kepadamu wahai Muhammad. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih. Maka sesungguhnya segala sesuatu yang engkau kerjakan itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan walaupun seberat zarrah, niscaya akan diperlihatkan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa
yang mengerjakan keburukan walaupun seberat zarrah, niscaya akan diperlihatkan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal. Oleh karena itu, perbanyaklah kita mengerjakan amal-amal kebaikan, walaupun kecil dalam pandangan manusia, bahkan dalam pandangan kita sendiri, karena kita tidak tahu, berkemungkinan dengan amal yang kecil itu membuat Allah ridha kepada kita dan Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surganya. Dan marilah kita hindari perbuatan-perbuatan jahat, walaupun kecil dalam pandangan manusia, bahkan dalam pandangan kita sendiri. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan dengan amal kita, amal kejahatan yang kecil itulah yang membuat Allah murka kepada kita dan memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Para pemirsa yang budiman, mudah-mudahan Ramadan kita kali ini adalah Ramadan yang terbaik dan yang terhebat dibanding Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan mudah-mudahan setelah kita keluar dari Ramadan ini, mendapatkan predikat takwa atau predikat orang-orang yang muttaqin. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.